Pemirsa, Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia kompak menyerang Thomas Lembong setelah mendengar pengakuannya memberikan contekan pidato kepada Presiden Jokowi. Mereka pun meradang hingga membongkar kinerja Tom Lembong saat masih menjadi Menteri Jokowi. Pak Tom Lembong mungkin ya, terima kasih. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia panas dengan pengakuan Thomas Lembong yang mengungkit sering membuat contekan pidato untuk Presiden Joko Widodo selama 7 tahun. Luhut pun menyerang Thomas Lembong dengan membongkar kinerjanya saat masih menjadi pembantu Presiden. Sementara soal contekan pidato Presiden, Luhut menilai bahwa itu sudah menjadi kewajiban Tom yang kala itu menjadi Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM di periode pertama Presiden Jokowi. Anda jangan GR juga bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada Presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu Presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan. Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM apa yang Anda lakukan coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja timbul. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga terlihat sinis dengan pengakuan blak-blakan Thomas Lembong. Bahkan Bahlil sampai membandingkan realisasi investasi yang dicapai di era kepemimpinannya dengan pejabat terdahulu. Sekarang saya akan masuk pada realisasi investasi. Jadi tadi Bapak Ibu semua, saya sekarang akan maju kepada realisasi investasi. Jadi tadi sudah jelas bahwa antara sebelum kabinet pertama masa 5 tahun pertama Presiden Jokowi dan 5 tahun kedua. Jadi menurut saya di Kementerian Investasi ini siapapun besok ke depan yang memimpin, kalau hanya pidato-pidato, saya pikir dipikirkan lagi lah. Karena yang dibutuhkan di sini adalah eksekusi. Dan menurut saya sebagai etika birokrat, nah kita bicara etika birokrat ini, yang namanya mantan menteri, namanya mantan pembantu presiden, ya tugasnya memang melayani presiden. Mau buat apa saja ya terserah dia. Jadi jangan juga merasa pintar bahwa seolah-olah apa yang dibuat itu adalah seolah-olah dia pintar. Kadang-kadang itu Pak Presiden Jokowi ini dia cuma iya kadang-kadang nggak dipakai juga itu konsep. Gitu. Cuman ada yang merasa lebih pintar aja, padahal nggak pintar-pintar banget juga. Gitu. Ayo kita sekarang masuk pada realisasi investasi. Baik, sekarang kita masuk Pak ke data realisasi investasi triwulan 4 dulu 2023. Sebelum masuk ke Januari, bisa dari sini Pak? Silakan Pak. Sekali lagi ya, itulah perbedaan antara pimpinan BKPM yang tamatan Harvard dengan tamatan Stanford Mumbai. Pengakuan Tom Lembong soal contekan pidato Presiden itu sebenarnya untuk menjawab sentilan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka dalam debat Cawapres 21 Januari lalu. Seolah rindu, Gibran bolak-balik menyebut nama Thomas Lembong saat menanggapi jawaban Cawapres 01 Muhaimin Iskandar. Menurunkan inflasi, menurunkan Gini rasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel,
Nah, itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, seperti Pak waktunya Tom habis. Lembong? Terima kasih. Tim Liputan Metro TV. Thomas Lembong mengklarifikasi bahwa tidak semua pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo disusun oleh dirinya. Namun ia meluruskan bahwa ia dan tim banyak terlibat dalam penyusunan narasi pidato Presiden. Salah satu yang terkenal adalah pidato yang mengutip Winter is Coming dari serial Game of Thrones dalam forum Annual World Bank IMF Meeting 2018. Sekali lagi saya mau sedikit meluruskan ya, tentunya saya tidak terlibat di semua pidato Pak Presiden, ya hanya pidato tertentu, tapi volumenya cukup besar, ya. Tapi kembali lagi sama halnya seperti sekarang di Timnas Amin, tentunya di istana juga ada teamwork, ya ada beberapa orang, bukan hanya saya, ya. Tapi kalau saya mengingat tugas saya membentuk kata-kata, ya kan, membentuk narasi dan juga suasana melalui sambutan-sambutan atau pidato seorang presiden. Anies Baswedan beberapa kali melakukan live TikTok bersama co-kapten tim nasional Amin, Thomas Lembong. Secara langsung di akun TikTok Anies itu selalu menyita perhatian publik. Kita sekarang merasa betul. Kita merasa udah mapan, lihat orang lain, ternyata saya belum mapan. Betul. Jadi ketika sudah menemukan pas Pak Anies dan Pak Tom, bagaimana caranya bisa menjadi pintar, pandai. Inilah momen dan saat sukses. Anies dan Tom Lembong kompak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warganet saat live TikTok. Berbagai macam hal yang dijawab, mulai dari nasihat pernikahan hingga kunci sukses untuk anak muda. Keduanya tampak akrab, mereka mengaku sudah bersahabat sejak lama. Namun kedekatan antara keduanya baru terlihat publik saat melakukan live TikTok beberapa kali. Tapi sudah pasti kan presiden dasarnya kerja keras, pasti work ethic, ya kan, gimana pun juga harus kerja keras. Kalau mau benar-benar sukses, ya, kalau benar-benar serius mau sukses, dasarnya kerja keras, pasti. Pak Anies dan Pak Tom, bagaimana caranya bisa menjadi pintar, pandai, dan sukses? Itu bahwa Pak Aye Gucci aja. Gimana Tom, rumusnya Tom? Waduh, ya pertama yang tadi Anies bilang ya, tidak ada satu rumus untuk semua. Sejuta sukses, hemat saya ada sejuta rumus. Tapi sudah pasti kan presiden dasarnya kerja keras, pasti work ethic, ya kan, gimana pun juga harus kerja keras. Kalau mau jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.